Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan kami di podcast Cherry, Celoteh Literasi SMK Abdullah Pekanbaru. Perkenalkan, nama saya Yesi Fahnida Aryani SKM. Saya di sini bertugas sebagai podcaster. Pada celoteh kali ini kita akan membahas tentang pengenalan BKK di SMK Abdullah. Yang kita menampilkan kali ini adalah narasumber kita langsung dengan Ketua BKK SMK Abdullah, yaitu Bapak Arki Saputra, AMDAK. Selamat pagi Pak Arki. Pagi Bu Yes. Terima kasih Bu Yesi ya sudah diundang di podcast seri kita ya atau celoteh literasi. Ya, Jadi sama-sama Pak Arki. Gimana hari ini? Sehat? Semangat? alhamdulillah luar biasa semangat ya. Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini kita harus tetap bersemangat ya Pak Arki ya. Iya wajib itu Bu Yesi ya. Oke. Nah, sekarang ini kita akan berbicara mengenai BKK yang ada di SMK Abdullah Pekanbaru. Nah, mungkin banyak dari siswa-siswi kita atau adik-adik kita yang belum begitu paham, belum begitu mengenal apa sih BKK itu. Bahkan mungkin ada bagian dari mereka, sebagian dari mereka yang tidak tahu kepanjangan dari BKK itu sendiri apa. Bahkan beberapa kali juga ditemui ada dari mereka yang bingung antara BKK dengan BK. Mungkin untuk kali ini kita akan menjabarkan apa itu BKK ya Pak Aki ya. Iya, siap. Nah untuk ini sebenarnya itu BKK itu apa sih Pak Aki? Begini Bu Yesi ya. BKK itu Bursa Kerja Khusus ya, merupakan unit kerja yang dibentuk oleh sekolah ya untuk memasarkan para lulusan dari terutama yang kita lulusan SMK Abdurrahman Pekanbaru kepada kalau bilang kita istilahnya dunia kerja, kalau sekarang industri dunia kerja ya Bu Yesi ya. Jadi fungsinya itu mempertemukan para pencari kerja atau para lulusan, terutama dari lulusan SMK Abdurrahman dengan pengguna lulusannya atau usernya, begitu Bu Yesi. Oh, berarti ini BKK ini betul-betul memudahkan ya alumni secara tidak langsung untuk mencari pekerjaan gitu ya Pak Aki, Iya, kira-kira ya? begitu. Jadi sebagai jembatan lah ya penghubung antara para pencari kerja dengan usernya atau yang mencari kerja ya, begitu. Kemudian untuk kan ini BKK fungsinya tadi adalah untuk menyalurkan ya, menyalurkan alumni kepada pengguna atau user dari SMK Abdullah atau lulusan dari SMK Abdullah. Nah ini apakah yang bisa mendaftar di BKK itu harus sudah yang alumni atau bagaimana Pak Arki? Jadi kan BKK ini kan tujuannya untuk sebetulnya mempermudahkan ya, terutama untuk alumni. Kalau kita lebih diutamakan sih untuk alumni dari SMK Abdul Pekanbaru ya, karena dia khusus itu Bu ya sih. Begitu, oke. Kemudian tahapan-tahapan dalam mereka mendapatkan informasi dari informasi lowongan pekerjaan itu seperti apa Pak? Apakah mereka itu harus datang ke sekolah terlebih dahulu atau bagaimana? Sebetulnya sekarang kan sudah zaman eranya digital ya, Iya. sih kalau kita dapat era digital lebih mempermudahkan ya. Jadi kita sebetulnya sudah membuat program. Jadi kami membuat di situ ada lebih mempermudahkan kita buat ada namanya grup WhatsApp ya atau sosial media lah ya Bu. Jadi yang isinya di situ ada para alumni ya, para alumni dari SMK Abdurrahman. Nah, bisa dari yang sudah bekerja ya atau sudah mendapat pekerjaan, kemudian diisi dengan calon dari hmm, calon dari para lulusan ya. Jadi bisa diisi dengan apa kalau kita bilangnya itu kelas 12 ya isinya yang sebentar lagi bakal tamat begitu Bu Yesi. Jadi dia tidak ketinggalan informasi. Jadi kalau misalnya ada informasi mengenai lowongan pekerjaan nanti kita share pada grup tersebut. Nanti
bisa nanti, oh ya tidak, apa juga diisinya sama wali kelas ya, wali kelas dari kelas 12 tersebut. Jadi misalnya tidak tersampaikan di sama para pencari kerja, bisa nanti para wali kelasnya ikut ngambil apanya lebih itu, karena wali kelas lebih tahu ya kontak anaknya daripada kita gitu ya. Oh, ya. Berarti ini sudah untuk informasinya dari mereka kelas 12 sudah bisa mendaftar sebagai calon pekerja berarti ya Pak ya seperti itu. Sudah. Jadi ya dengan adanya WhatsApp memang sudah agak terbantu lah karena sekarang juga lagi pandemi kan untuk mengurangi kerumunan berarti ya Pak Iya, Arki. betul lah. Oke. Jadi kita ada juga grup Telegram juga yang sosial media lah biasa. Tidak mesti dia harus datang ke sekolah untuk mencari informasi. Jadi sudah zamannya Digital canggih ya. digital lah Oke. biasa. Udah lebih memudahkan lah ya untuk anak-anak mencari para Pekerjaan ya Pak lulusan Arki ya. ya. Oke. Jadi kemudian Pak Arki kan tadi juga Pak Arki sudah menyampaikan di kelas 12 mereka sudah bisa ikut program lowongan pekerjaan dari BKK yang ada di SMK Abdullah. Itu apa sih kegiatan yang dilakukan dari program BKK sendiri untuk ke siswanya mereka mendaftar itu seperti apa? Hmm. Kita sebetulnya ada juga membuat mengundang siswa kelas 11 untuk ikut bimbingan teknologi, yaitu diadakan di sekolah. Jadi kita undang di situ ada dari Dinas Pendidikan, ada dari Dinas Ketenagakerjaan, kemudian para alumni yang sudah bekerja, atau dari dunia usaha maupun dunia industri. Jadi nanti biar dibuat bimbingan ya supaya anak itu tidak canggung nanti kalau nanti sudah memasuki dunia kerja. Jadi sudah ada bimbingannya. Jadi tidak canggung lagi, misalnya nanti saya habis dari sini mau kemana, habis dari sini saya mau melanjutkan atau gimana. Jadi udah kita buat seperti itu. Berarti ya kalau untuk tingkat SMK kalau apa ya kecanggungan mereka juga mungkin sudah berkurang karena sebelum mereka lulus mereka juga sudah melaksanakan prakerin mungkin ya Pak Aki ya. Iya betul. Jadi di prakerin itu kan juga sudah belajar bagaimana dunia kerja ya. Iya betul. Jadi kan kita undang itu supaya anak itu tidak canggung lah. Jadi pas tiba-tiba masuk dunia kerja, oh saya harus begini, oh saya harus begitu. Jadi sudah ada dibuat apanya. Berarti dengan salah satu mungkin apakah ada kuesioner ke siswanya untuk memudahkan apakah siswa ini setelah kelas 3 setelah kelas 12 mereka melanjutkan kuliah atau bekerja, apakah ada kuesionernya ke siswanya Pak? Ya kita buat juga seperti itu. Jadi anak ini biar terdata ya kan. Jadi para siswa sebetulnya habis dari tamat sini mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi atau melanjutkan ke pekerjaan. Disitulah pentingnya BKK tadi, Bu. Ya. Jadi untuk kalau misalnya para siswa tadi ingin bekerja, nanti kita carikan informasi atau lowongan kerja tersebut. Jadi yang cocok sama minat dari para siswa tersebut. Jadi memang lebih memudahkan dari lulusan kita untuk dipakai di luar ya Pak? Iya betul. Ya? Kemudian seandainya ada lulusan yang bukan dari SMK Abdurrahman, apakah juga bisa mendaftar di BKK-nya SMK Abdurrahman? Katakanlah lulusan dari SMK Analis Kesehatan dari sekolah lain yang kebetulan mereka belum mendapatkan pekerjaan, kemudian dia mendapat informasi dari temannya yang sekolah di SMK Abdurrahman, apakah mereka itu bisa mendaftar sebagai pencari kerja di BKK SMK Abdurrahman atau tidak Pak? Sebetulnya boleh saja Bu Ezi, nggak mesti. Tapi karena info yang kita sampaikan emang khusus untuk para lulusan atau siswa dari SMK Abdurrahman. Ya kalau sampai informasi itu tersebut keluar itu nggak masalah juga. Tetapi kita lebih memprioritaskan untuk para lulusan dari SMK Abdurrahman dahulu. Begitu Bu Ezi. Berarti untuk alumni luar juga bisa ya mendaftar di SMK Abdurrahman ya? Bisa. Oke, berarti jangkauan.
BKK SMK Abdul ini juga sudah sangat luas sekali dengan mungkin beberapa yang sudah banyak dudinya yang sudah tersebar mungkin ya Pak Arki. Oh ya, sudah rata-rata Bu Yes, Dudi, kita kan bergerak di bidang SMK kejuruannya, kita kan kesehatan ya Bu Yes. Ada yang analis kesehatan atau sekarang lebih dikenal dengan teknologi laboratorium. Nah, itu biasa di rumah sakit sama farmasi. Ya, jadi ada yang farmasi. Jadi hampir mungkin ya Bu Yesi ya, rumah sakit yang ada di Pekanbaru maupun di luar itu isinya itu para ininya ya, tenaga laboratoriumnya. Tenaga laboratoriumnya ya. Bahkan ada yang farmasi, mungkin kita masih baru ya, sudah ada juga yang mengisi ya di rumah sakit. Hampir rata-rata yang pengisi tugas laboratoriumnya itu dari alumni dari SMK Abdul kita biasanya. Jadi memang sudah rata-rata kalau sudah alumni dari SMK Abdul itu bisa dikatakan tidak ada yang menganggur ya begitu ya Pak Ki? Iya betul lah. Kemudian Pak Ki dalam ini kan Pak Ki juga sudah berpengalaman nih dalam menyalurkan siswa-siswi kita alumni kita untuk bekerja di dunia kerja atau di lapangan pekerjaan. Apa sih atau ada nggak kendala yang Pak Ki jumpai di saat umpamanya sudah ada ini user yang datang ke SMK Abdul untuk mencari pekerja? Apakah ada kendalanya untuk menghubungi alumni atau alumni atau yang pencari kerja tadi gitu Pak Ki? Sebenarnya kendala kita begini Bu Yesi, para lulusan mungkin ya susah untuk dihubungi, entah itu ganti nomor handphone. Jadi para lulusan kadang kurang memanfaatkannya dari BKK SMK Abdul kita tersebut. Karena dia setelah mengganti handphone, jadi informasi yang didapat sudah tidak ada lagi, itu kan Bu Yesi. Jadi kalau mungkin cara mengatasinya kami bisa saja melalui temannya, Bu Yesi kan. Dan jadi dia punya teman kelasnya dulu yang masih ada, mungkin ada dia teman dekatnya yang masih menyimpan nomor teleponnya. Memang tidak, dia kadang anak ini atau para lulusan dia mengganti nomor teleponnya, tidak menyampaikan ke pihak BKK, jadi susah untuk dihubungi. Jadi susah orang untuk mencari pekerja. Mungkin itu ya kendala-kendalanya ya Pak Ki, mungkin lebih terkait ke nomor handphonenya ya. Iya. Oh ya. Jadi tidak bisa orang untuk memanfaatkan baik itu BKK tadi. Terima kasih Pak Arki untuk penjabaran tentang BKK dan mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita pada hari ini yaitu Pak Arki Saputra MDAK memberikan manfaat yang banyak atau dapat menambah ilmu lagi apa itu BKK dan manfaat BKK itu sendiri terkhususnya untuk para siswa-siswi maupun alumni dari SMK Abdullah Pekanbaru. Ya Pak Ki, kemudian mungkin itu saja untuk celoteh kita pada pagi hari ini. Ya, karena mungkin Pak Ki masih ada kegiatan yang lain yang Pak Ki yang bisa dilanjutkan atau mungkin nanti ada interview dari user atau pencari kerjanya yang mau interview atau mewawancarai dari para pencari kerja yang ada di SMK Abdul. Ya mungkin demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan celoteh hari ini di podcast serinya SMK Abdul Pekanbaru. Saya sebagai podcaster Yesi Farnida Aryani SKM memohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dan menyinggung ya, termasuk kepada Pak Arki juga. Mungkin ada kelakuan atau sikap maupun tata bicara saya tidak mengenakan, saya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.